Kembali lagi bersama kami dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan kami kembali dalam episode yang ke-191 dengan saya Immanuel Pungus sebagai host kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf bagi sahabat kebenaran karena kami sedikit ada kesalahan teknis sehingga kami jadinya agak mundur ya memulai program acara ini. Namun tetap saja kita tetap bisa bertanya jawab. Dan oleh karena itu akan langsung saya saja sambut narasumber kita yaitu Dr. Stephen Liao. Selamat sore Dr. Stephen. Selamat sore kepada penginjil Immanuel Pungus dan selamat sore juga kepada semua yang tune in dan mengikuti acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya ini. Salam Maranatha. Ya, salam Maranatha untuk kita semua. Dan oleh karena itu, sebelum kita memulai mungkin kita bisa langsung berdoa dulu gitu ya. Biar saya dulu yang pimpin, nanti tutupnya boleh dari Baik. Pak Dr. Stephen. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada sore hari ini kami akan memulai kembali program acara ini. Kiranya kau pimpin sehingga kami boleh memahami lebih dalam lagi tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu dan ada hal-hal yang mungkin belum kami mengerti. Biarlah pada hari ini dan saat ini juga boleh dijelaskan dengan baik sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan tentunya mempraktekannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus yang akan beracara dalam aktivitas ini. Dalam nama Yesus kami serahkan program acara di kedam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke Pak, kita akan langsung saja gitu ya Pak. Kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Namun sebelumnya bagi sahabat kebenaran yang mau bertanya, silakan langsung saja menuliskan komentarnya di kolom komentar Facebook Live maupun YouTube Live atau juga di nomor WA kami di nomor 0811 922 313 0811 922 313. Nanti akan langsung kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan tentunya langsung dijawab oleh narasumber kita di sini. Dan mungkin untuk pembukaan pertama Pak dari saya dulu nih mungkin nih Pak. Saya ada pertanyaan yang mungkin cukup penting juga bagi kita semua yaitu dalam Matius pasal 24 ayat 36 nih Pak. Jadi saya melihat bahwa di ayat ini ada sedikit perbedaan khususnya dalam bahasa Indonesia TB ya Pak. Karena ketika saya lihat baik di King James maupun di Titus Recaptus tidak ada kata anak pun. Ya. Nah ini bagaimana Pak? Karena dari sini pun sudah terbuat suatu konsep bahwa pemahaman katanya Yesus sendiri tidak mengetahui harinya. Tapi kalau kita lihat dari Titus Recaptus maupun King James, malah justru sebaliknya kita pun memahami bahwa Yesus pun tahu gitu ini Pak. Nah ini bagaimana Pak? Mungkin penjelasannya. Mohon. Ya, baik. Mungkin langsung saja kita lihat ayatnya ya. Iya. Dan coba kita lihat di sini. Jadi konteksnya keseluruhan pasal 24 adalah suatu nubuat di mana Yesus menjelaskan tentang kedatangan Dia. Itu kan kedatangan Dia. Dan sebenarnya Tuhan Yesus menjelaskan masa tribulasi sebenarnya di sini. Ya, jadi karena kedatangan Yesus terkait erat dengan masa tribulasi. Ya, di mana kedatangannya yang rahasia, artinya di awan-awan, menjemput orang percaya itu sebelum tribulasi. Dan kedatangannya yang terang-terangan, yang sampai menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, itu adalah setelah tribulasi. Gitu. Jadi kedatangan Yesus yang kedua ini ada dua fase, gitu, dan di antara kedua fasenya ada masa tribulasi. Oleh karena itu ketika ditanya oleh murid-muridnya, bila manakah itu akan terjadi, dia 3 di situ kan? Ya. Katakanlah pada kami bila manakah itu akan terjadi, maksudnya akan terjadi itu adalah bait suci akan dihancurkan semua, gitu kan? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Maka Tuhan Yesus menggambarkan di sini dia menyingkapkan tentang Hari itu ya masa tribulasi di sini. Dan sebelum masa tribulasi harus ada pengangkatan terlebih dahulu, gitu ya. Dan ya dia jelaskan di situ, Tuhan Yesus jelaskan tentang masa tribulasi panjang lebar. Di ayat 15 dia bicara soal pertengahan masa tribulasi. Di ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Dan ini terjadi di pertengahan 1x7 masa. Di Daniel pasal 9. Gitu ya, para pembaca dalam perhatikannya. Jadi ya itu di pertengahan masa tribulasi. Ya, dan ujung-ujungnya sampai ke ayat yang ke-35 dan 36 di situ ya. Ayat 36
tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi kapan masa tribulasi akan mulai? Ya tidak ada yang tahu. Begitu, tidak ada yang tahu karena sebelum masa tribulasi itu ya akan ada pengangkatan di situ. Jadi kapan tidak ada yang tahu. Malaikat di surga pun tidak. Nah ini yang tadi dipertanyakan. Dia lain dikatakan dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan memang kalau kita lihat di TR, di ayat ini dan frase dan anak pun tidaknya tidak ada di situ. Ya. Tetapi bukan berarti, karena gini, ini banyak dipertanyakan orang, kenapa Tuhan Yesus bisa tidak tahu? Ya, kenapa hanya Bapa sendiri yang tahu, anak pun tidak katanya. Dan banyak orang mempertanyakan kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak tahu di sini? Ya. Tetapi pertanyaan ini memang tidak sah untuk perikop yang satu ini, ya karena sebenarnya di TR ini tidak ada begitu. Tetapi bukan berarti pertanyaan ini tidak sah di semua tempat, ya karena di perikop paralelnya di Markus ada gitu, ada pernyataan ini baik TR maupun CT, ya. Itu di Markus pasal 13 ayat 32 ya Pak. Ayat yang ke-32. Ya, ini hampir sama ya dikatakan, tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, untuk yang satu ini yang di Markus di sini, di TR juga ada kata-kata dan anak pun tidak. Jadi pertanyaan mengapa Yesus bisa tidak tahu itu tetap pertanyaan yang sah begitu. Tetap pertanyaan yang sah, bukan berdasarkan Matius tapi berdasarkan Markus di sini ya. Dan jawaban dari itu adalah ya karena Tuhan Yesus sedang dalam peran dan fungsi tugasnya sebagai juru selamat yang menjadi manusia pada waktu itu, begitu kan? Dan memang ketika dia menjadi manusia, dia istilahnya mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan diri sini bukan berarti dia kehilangan keilahian. Nah, itu dia tetap Allah begitu. Tapi dalam pengertian bahwa ada atribut-atribut keilahian yang dia tidak pakai secara full begitu. Dikatakan demikian ya. Ada atribut-atribut keilahian yang dia gabungkan dengan kemanusiaannya. Dia batasi gitu. Ya, dia batasi bisa dibilang begitu ya. Salah satunya adalah kemahatauan dia. Begitu, kemahatauan dia dibatasi, yaitu terlihat bahwa ketika dia menjadi seorang bayi, begitu. Ya, ketika dia seorang bayi, nggak usah jauh-jauh, coba kita buka di Lukas di sini ya. Lukas pasalnya yang ke-2. Ya. Perhatikan ayat yang ke-52. Ya, Lukas 2 ayat 52. Boleh dibaca? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, perhatikan di sini Yesus bertambah hikmatnya. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin pada Allah. Pada Allah. Ya, Allah gimana bisa tambah hikmat gitu kan? Allah sudah sempurna. Sudah sempurna. Tapi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia lahir sebagai bayi, bukan bayi yang bisa langsung ngomong, atau bayi yang sudah langsung jenius, bahkan bayi yang akan kaget si Yusuf dan Maria kalau misalnya pas lahir langsung halo, bayinya bilang gitu kan nggak mungkin seperti. Berarti kalau gitu Pak ya ada manuskrip yang bilang Yesus sudah bisa bicara dari masa buayan, dari masa anak-anak itu bukan manuskrip sih, itu adalah Injil Apokripa ya. Jadi ada beberapa tulisan apokripa gitu. Berarti itu salah berarti ya, Pak? Itu salah. Itu salah ya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan tanda pertama yang dibuat adalah mengubah air menjadi anggur di Kana. Jadi tidak ada tanda sebelum itu. Oke. Ya. Nah, jadi ini contoh bagaimana Tuhan membatasi dirinya sendiri. Ya, Tuhan membatasi diri sendiri sehingga itu menjelaskan kenapa di Markus dikatakan dan anak pun tidak. Gitu. Dalam misi dia ke dunia ini. Dan juga ingat bahwa ketika dia turun menjadi manusia ke dunia, dia sedang memberikan teladan kepada manusia bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Gitu ya. Oleh sebab itu dia menjalani kehidupan yang manusiawi, begitu. Ya, manusiawi.
Jadi dia juga membatasi dirinya, dia tidak menggunakan kemahatauan dia dalam semua insiden gitu. Nah, memang ada insiden-insiden tertentu di mana Tuhan memakai. Allah Bapa mengizinkan dia atau memberitahu dia begitu. Hal-hal yang manusia tidak bisa tahu. Gitu. Ya, jadi memang ini misteri gitu. Kalau mau dibilang bisa nggak saya menjelaskan persis kapan Allah Bapa mengizinkan dia pakai kemahatauan, kapan ini ya, saya tidak bisa menjelaskan secara sempurna. Gitu. Tapi saya dapatkan di dalam Alkitab bahwa ada saat-saatnya di mana Tuhan membatasi dirinya sendiri. Gitu. Tapi ada saat-saat lain di mana untuk menyatakan keilahiannya, kemahatauannya sengaja di display begitu, ya diperlihatkan, gitu kan bahwa ya sebenarnya dia memiliki kemahatauan, tapi di tempat-tempat lain dia membatasi itu, begitu ya. Dan kenapa dia membatasi itu? Ya karena dia juga ingin menunjukkan kepada manusia, memberi teladan bahwa dia hidup bergantung pada Allah Bapa. Sama seperti kita hari ini tidak maha tahu kan. Ya. Tapi kita bisa hidup bergantung pada Allah Bapa juga, begitu. Bahwa kita hari lepas hari ya lakukan apa yang mestinya kita lakukan. Gitu. Seperti demikian juga Yesus waktu itu hari demi hari dia melakukan apa yang dia tahu benar, itu, dan Allah Bapanya menuntun dia, gitu, ke perjalanan yang semakin dekat dengan misi dia lah, begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan isu tekstualnya, lalu di Matius, di Matius ini yang CT itu dia ada menambahkan dan anak pun tidak. Nah, kenapa demikian? Ya bisa jadi karena terpengaruh Markus gitu. Jadi dia lihat Markus. Dia lihat Markus begitu, jadi kayak ada yang mungkin ngafalnya kurang hafal atau apa, atau dia sudah pernah baca Markus jadi terpengaruh, jadi waktu dia salin dia salah salin mungkin di situ ya untuk yang CT ya. Tetapi yang TR benarnya memang tidak ada di situ. Berarti ini kalau secara tekstual memang dia tidak ada di situ ya Pak. Tetapi di Matius punya tidak ada. Tetapi ya, secara paralel ayat yang lain mendukung, Injil yang lain pun mendukung, ya, ada gitu ya Pak. Memang ada. Sehingga pertanyaan yang tadi barusan Bapak katakan juga mengenai mengapa Yesus sebagai putra tidak tahu, itu pun tetap masih bisa dipertanyakan dan bisa juga dijawab gitu ya Pak. Benar. Ya, dipertanyakannya lewat Markus tentunya ya. Lewat Markus. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dan sedikit konsisten juga saya tambahkan sedikit di mana Markus memang menekankan keperhambaan Yesus. Begitu. Jadi makanya Markus banyak menekankan kemanusiaan dan ya Yesus sebagai hamba yang bergantung pada Bapaknya, gitu kan. Memang semua Injil ada mengatakan itu, tapi Markus lebih kental lagi, begitu. Jadi cocok secara tematik bahwa memang ayat itu munculnya di Markus, gitu. Sedangkan untuk di Matius sebenarnya penekanannya tidak ke arah sana sebenarnya. Ya walaupun ya bukan berarti Matius sama sekali nggak ada menekankan hal-hal seperti itu ya, tapi lebih kental memang di Markus. Jadi cocok sebenarnya itu munculnya di Markus sebenarnya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan dari pertanyaan tersebut. Iya. Kita akan langsung lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya, dan kali ini ada dari Jonathan Barang. Beliau bertanya, apakah kehidupan di surga nanti adalah hidup seperti anggota choir surgawi atau sebuah masyarakat yang dimana ada yang jadi petani, pedagang, pegawai, pemerintah, artis, atlet, dan lain-lain? Mohon penjelasannya nih Pak, silakan. Iya, baik. Apakah kehidupan di surga nanti ya, hidup seperti anggota choir surgawi atau jadi petani, pedagang, pegawai, dan lain sebagainya? Saya berkata tidak dua-duanya sih, begitu ya. Tidak dua-duanya. Jadi begini, kita harus pahami, kalau kita memahami eskatologi secara keseluruhan, kita harus pahami dulu titik mana sedang kita bicarakan. Karena ini berbeda-beda semua, begitu kan? Dan yang kita nantikan saat ini adalah pengangkatan. Nah, setelah kita diangkat, kita akan masuk ke pengadilan Kristus. Jadi kita masuk pengadilan dulu, begitu. Masuk pengadilan. Nah, habis itu setelah kita diadili, menerima hadiah kita, ya berikutnya perhatian kita akan tertuju kepada tribulasi yang terjadi di bumi, begitu ya. Dan ya kita akan ada di sana dan kita akan memuji Tuhan juga ya, sebagaimana di Wahyu lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan choir surgawi atau memuji Tuhan, ya itu sudah pasti kita ada bernyanyi sih. Ya, kita pasti akan bernyanyi. Tapi kemudian
setelah 7 tahun selesai dan Tuhan Yesus akan turun ke bumi. Ya, dan kita akan ikut. Kita yang diselamatkan di zaman gereja ini. Kita akan ikut turun ke bumi bersama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus akan mengalahkan antikristus waktu itu dan mendirikan kerajaannya. Ya, kerajaan milenium namanya, ya, kerajaan sorga, kerajaan Daud. Dan nah, di masa itu ya ada dua kelompok begitu, yaitu kita yang sudah pakai tubuh kemuliaan, ya, orang yang sudah mati dan dibangkitkan kembali, gitu kan. Dan ada orang-orang yang masih pakai tubuh fana, tubuh jasmani yang fana, yang lolos dari masa tribulasi. Begitu. Mereka akan masih memakai tubuh jasmani yang fana. Nah, mereka ini yang masih di bumi selama kerajaan milenium atau selama kerajaan 1000 tahun, mereka masih di bumi dan mereka masih melakukan berbagai kegiatan di bumi, ya, seperti bercocok tanam. Karena ada nubuat di nabi-nabi bahwa umatku akan punya kebun anggur, akan punya kebun zaitun, akan menikmati hasil pekerjaan mereka sendiri, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang masih pakai tubuh jasmani yang fana itu, mereka akan melakukan itu. Masih kawin mengawinkan juga ya, Pak? Masih kawin mengawin, ya, masih. Tapi itu bukan sorga sebenarnya. Itu adalah di bumi, itu adalah kerajaan 1000 tahun di buminya, begitu kan? Nah, kerjaan kita waktu itu ngapain? Nah, kita dikatakan kita akan memerintah bersama Kristus. Jadi aspek-aspek pemerintahan ya mungkin ada pengawasan, ya mungkin ada kita ikut menghakimi. Jadi misalnya mereka ada yang masih di tubuh jasmani fana itu, mungkin ada yang kelahi atau sengketa atau apa, ya kita salah satu fungsi pemerintahan kan adalah mengadili, begitu, mengadili. Jadi kita akan terlibat di sana, begitu. Nah, yang lebih menarik adalah kalau kerajaan 1000 tahun sudah selesai, apa yang terjadi? Begitu. Setelah kerajaan 1000 tahun selesai, kita masuk ke dalam kekekalan. Itu adalah langit baru dan bumi baru. Begitu. Langit baru dan bumi baru. Jadi Yerusalem baru akan turun sampai ke bumi. Jadi sorga itu ya akhirnya kalau di kekekalan itu adalah kota Yerusalem baru itu. Begitu. Nah, untuk itu kita tidak diberitahu secara lebih terperinci kita akan ngapain aja. Begitu. Terus terang kita tidak diberitahu. Begitu. Tetapi yang jelas adalah Tuhan punya rencana. Begitu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kita bilang dia ada program untuk kita, begitu ya. Dan ya coba kita lihat di Efesus misalnya. Nah, ini ayat yang selalu membuat saya begitu ini ya, sebenarnya menantikan masa-masa itu nanti. Gitu. Karena hari ini kita baru baca di dalam nubuatan. Oke, Efesus pasal 2 ayat 6 dan 7. Boleh tolong dibacakan? Efesus pasal 2 ayat 6 dan 7, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya di masa sekarang. Tapi di ayat 7 dikatakan supaya pada masa yang akan datang, yaitu termasuk dalam kekekalan, gitu kan, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi kita masuk surga itu, kekayaan Tuhan itu tidak terbatas. Gitu. Jadi kita tidak akan, karena banyak orang berpikir masuk surga itu nanti ujung-ujungnya bosan. Begitu kan? Iya, Pak, biasanya ada yang di apa istilahnya, karikaturkan demikian. Ya, sehingga banyak orang dengan sangat-sangat bodoh, ya, malah berpikir begini, karena saya sering dengar ini dari pihak para skeptis, para kafir dan sebagainya. Mending saya masuk neraka katanya. Karena di neraka seru menurut dia. Jadi orang-orang yang seru masuknya neraka. Gitu kan? Saya masuk neraka aja deh, nanti bintang film masuk neraka kok gitu. Nah, ini kata mereka gitu ya. Kalau saya jadi bintang film, saya juga marah dibilang gitu kan. Bintang film masuk neraka kok. Pokoknya yang fun itu rata-rata masuk neraka lah menurut mereka.
Jadi lebih baik saya masuk neraka daripada di surga nanti saya bosen. Gitu. Tapi tentu ini pemikiran yang bukan hanya nyeleneh gitu ya istilah orang, atau Udah disesatkan ya Pak. ya artinya sangat tidak respect tentunya, dan setengah main-main memang saya tahu ya, mungkin orang yang mengatakan ini kayak oh saya bercanda dan sebagainya, tapi ini mempercandakan sesuatu yang tidak boleh, tidak pantas dipercandakan sebenarnya, begitu kan? Karena ini urusan serius ya, urusan kekekalan, Pak. urusan jiwa kita yang kekal ya. Tapi banyak orang berkelakar seperti itu, bercanda, mungkin dianggap main-main, bahkan dia ya, orang yang ngomong gitu akan bilang sebenarnya sih saya nggak percaya ada surga dan neraka, gitu kan. Tapi sekali lagi dia bercanda dengan hal-hal yang dia tidak tahu, gitu. Dia bercanda dengan hal-hal yang sebenarnya serius ya. Dia bilang, oh daripada masuk surga nanti saya mati bosan di sana ya, lebih baik saya masuk neraka aja lah, ada banyak bintang film di sana, banyak yang seru-seru di sana, banyak party di sana katanya. Ya, dia sangat sangat bodoh, dia mempercandakan sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali, gitu. Dan ya tidak ada kesenangan di neraka, gitu. Tidak ada kesenangan. Dan kalaupun orang-orang yang dia sebut itu semua masuk neraka pun bukan dalam rangka bersenang-senang, gitu. Ya, dalam rangka dihukum juga, dan mereka sama sekali tidak akan membantu di situ, gitu kan. Dan sebaliknya ya, karikatur bahwa nanti di sorga kita akan kebosanan, wah nggak ada ngapa-ngapain, cuma nyanyi-nyanyi doang dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang saya ingin katakan ya. Nomor satu, bahwa sebenarnya nggak benar bahwa karena rasa bosan itu apa sih? Rasa bosan itu kan kayak kurang ada stimulasi gitu kan pada diri kita dan sebagainya. Sedangkan Tuhan memiliki keajaiban yang tak terbatas sebenarnya ya. Tetapi saya bisa lihat dari sudut pandang kedua, bahwa itulah sebabnya memang Tuhan tidak memaksa orang yang memang tidak cinta Dia untuk masuk surga. Begitu ya. Yeah. Yaitu karena memang tidak ada hal-hal yang dia senangi kalau dia membenci Tuhan. Kalau dia menolak hal-hal Tuhan, ya maka tidak ada hal-hal yang akan senang bagi dia di surga, begitu. Jadi Tuhan membiarkan dia memilih sendiri, begitu. Jadi tidak ada paksaan ya Pak? Tidak ada paksaan untuk masuk surga. Kalau kamu memang, Tuhan sengaja membuat sedemikian rupa. Makanya kadang-kadang Tuhan memberikan batu sandungan, gitu. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada batu sandungan sehingga ada orang yang tersandung. Dan bahkan Tuhan bilang di Injil misalnya, kadang-kadang dia bicara dalam perumpamaan supaya orang yang benar-benar cinta kebenaran, orang yang punyai diberi, orang yang tidak punya diambil daripadanya, dan supaya mata mereka tetap tertutup dan sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan begitu ya? Kenapa Tuhan izinkan ada batu sandungan, izinkan ya kayak istilahnya orang yang biarlah kalau tertutup tetap tertutup dan sebagainya. Dan sebenarnya jawabannya adalah Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga tawaran Injil ya itu benar-benar akhirnya diterima oleh orang yang memang mau memilih Tuhannya, gitu, dan bukan hanya sekedar mau istilahnya benefitnya Tuhan, begitu ya. Dan benefitnya Tuhan ini kan banyak ya. Satu ya, dia lepas dari neraka, begitu kan. Tapi kalau kamu hanya mau benefitnya Tuhan tanpa benar-benar mau Tuhan, gitu ya, Tuhan mengizinkan adanya batu-batu sandungan ya, sehingga orang demikian ujung-ujungnya tidak mau memilih Tuhan walaupun ada banyak benefit, gitu. Ya, walaupun ada banyak benefit, tapi orang itu tidak mau memilih Tuhan karena memang Tuhan sengaja mengizinkan batu-batu sandungan sehingga terkuak dan terekspos bahwa orang ini memang hanya mau benefitnya Tuhan tanpa mau Tuhannya. Jadi apakah bisa dibilang Tuhan sendiri memfilter itu, Pak? Bisa dibilang begitu. Gitu ya. Bisa dibilang begitu. Intinya Tuhan merancang suatu sistem yang sehingga karena gini, Tuhan kan tahu ketulusan hati kita. Tapi kalau manusia kan tidak tahu. Gitu kan? Dan tapi Tuhan merancang suatu sistem di mana ujung-ujungnya ketulusan hati kita bisa muncul. Begitu. Ya. Jadi kembali lagi itu semua kepada kehendak daripada manusia itu, gitu ya Pak, untuk memilih itu semua ya Pak. Iya, benar ya. Jadi ya artinya dua-duanya harus jalan. Tuhan menarik, ya kan? Tuhan menarik, Tuhan meyakinkan manusia, Tuhan bekerja melalui Roh Kudus dan sebagainya. Kalau tidak ada ini juga manusia tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Tapi kembali kepada apakah manusia itu mau meresponi Tuhan secara positif atau tidak, begitu. Ya, dan ini
kembali ke tiap-tiap orang. Gitu. Berarti Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau gitu bisa juga dikatakan bahwa yang berpikir bosan itu juga Pak, mungkin karena mungkin keselamatan itu juga dipaksakan sehingga ada orang yang berpikir Ya seperti itu kebanyakan gitu, yang ngomong gitu nomor satu sembarangan ngomong sih. Begitu ya, dia juga nggak ngerti apa-apa biasanya. Itu hanya ngomong, Kelakar asal biasa ngomong itu. aja ya bercanda. Kebanyakan orang yang ngomong begitu dia nggak ngerti apa-apa, cuma bercanda-bercanda aja. Makanya tapi saya bilang berbahaya karena dia mempercandakan sesuatu yang dia nggak paham sama sekali. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin juga ada sedikit lagi Pak pertanyaan dari saya Pak sebelum melanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Iya. Ya, ini bagaimana dengan pendapat Bapak terhadap orang-orang yang justru menganggap nama Yesus Kristus itu bukan nama asli. Jadi bagi mereka maunya menyebutnya Yeshua HaMashiach, dan nama Yesus Kristus itu katanya itu bukan nama asli Tuhan kita, itu bukan katanya. Itu buatan dari pagan segala macam yang dinamakan seperti itu. Jadi itu dari bahasa Inggris juga lah segala macam. Nah, saya pernah bertemu dengan orang seperti ini, Pak, dan pandangan seperti ini. Bagaimana, Pak? Sebenarnya apakah benar nama Yesus Kristus itu adalah sekedar dari pagan dan segala macam, sedangkan yang benar adalah Yeshua HaMashiach, atau bagaimana, Pak? Ya kembali pertanyaan ini pasti dimunculkan oleh orang yang biologinya kacau balau. Begitu ya. Biologinya kacau balau, tapi kalau biologi kita mantap, artinya kita paham Alkitab ya. Dan kita tahu bahwa perjanjian baru diinspirasikan oleh Tuhan dalam bahasa Yunani, begitu kan? Maka kita tidak akan menyerang istilah Yesus, ya, karena istilah Yesus adalah istilah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sendiri di dalam perjanjian baru, begitu. Yaitu memakai istilah Yesus, gitu. Yesus ya Yesus, gitu dalam bahasa Indonesianya, atau Jesus dalam bahasa Inggrisnya, ya. Dan ya kalau mereka ngotot mau pakai bahasa Ibrani, kita bilang kamu salah dispensasi, begitu. Ya, kalau kamu dispensasi Israel dulu, oke lah, benar itu justru, begitu. Tetapi kita justru sudah masuk dispensasi baru, dispensasi di mana Tuhan tidak eksklusif bekerja melalui satu bahasa. Dan itulah fungsinya Tuhan waktu itu kasih karunia bahasa lidah, begitu. Di mana banyak sekali orang yang hari ini salah mengenai bahasa lidah, yang kesesatan yang lain lagi ya, misalnya bahasa rohnya jalan terus sampai hari ini. Padahal kita bilang itu justru salah gitu, karena bahasa lidah itu karunia bahasa lidah itu punya satu fungsi utama, yaitu menyatakan kepada orang Israel bahwa menyatakan penghakiman kepada mereka, gitu kan, bahwa Israel sekarang untuk sementara waktu akan istilahnya masuk fase tidak dipakai sebagai tiang penopang dasar kebenaran selama masa perjanjian baru ini, gitu kan. Melainkan bahwa tiang penopang dasar kebenaran itu akan Tuhan pakai jemaat-jemaatnya, eklesia-eklesianya. Dan dengan Tuhan memberikan karunia bahasa lidah itu justru untuk sebagai tanda ya, di 1 Korintus 14 dikatakan bahasa lidah adalah tanda untuk orang yang tidak percaya. Secara spesifik orang Yahudi di situ konteksnya. Bahwa sekarang Tuhan tidak eksklusif memakai bahasa Ibrani. Jangan bahasa Ibrani. Bangsa Israelnya saja Tuhan tidak secara eksklusif pakai, begitu ya. Walaupun Israel masih tetap bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan, tapi jelas bukan TPDK pada saat ini, tiang penopang dasar kebenaran, gitu kan. Jadi kalau mereka ngotot mau harus Yeshua HaMashiach, kalau mereka mau ngomong Yeshua HaMashiach, bagi saya sebenarnya nggak terlalu masalah. Gitu. Ya nggak masalah, silakan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu berkata tidak boleh pakai bahasa lain. Gitu. Nah itu bermasalah, begitu. Itu bermasalah karena kalau begitu berarti kamu mau mengatakan Injil tidak bisa dinyatakan dalam bahasa lain, begitu ya. Yang sangat bertentangan dengan apa yang terjadi pada Pentakosta dan selanjutnya, di mana secara spesifik Tuhan menekankan bahwa sekarang dia bekerja di semua bangsa, ya, di semua bahasa dan sebagainya. Dan dia menginspirasikan Alkitab dalam bahasa Yunani. Sekali lagi dengan Yesus di situ, ya, Yesus, dan yang akhirnya dimasukkan ke bahasa kita misalnya Yesus, atau ke bahasa Inggris dari Jesus, macam-macam ya. Kalau bahasa Mandarin Yesu, dan kita bilang ya itu kebenarannya. Dan biasanya mereka yang melarang Yesus dan sebagainya ini ya, yang ngotot mau Yesus HaMashiach ini sampai melarang Yesus, biasanya biologi mereka akan kacau balau karena mereka akan mengklaim bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani sebenarnya. Ya, tapi apakah ada bukti bahwa memang perjanjian baru ditulis sama sekali tidak ada, nol ya, nol bukti. Yang paling kuat yang mereka bisa bilang adalah ada beberapa pernyataan bahwa Injil Matius ditulis dalam bahasa Ibrani,
begitu kan. Tapi itu pun hanya satu kitab Injil Matius doang. Itu ada pernyataannya Papias namanya, satu orang tokoh di situ ya. Papias memang ada bilang bahwa banyak orang menulis begini, dan Matius juga ada menulis logia, istilah dia dalam bahasa, menulis logia di dalam bahasa Ibrani di situ ya. Tetapi Injil Matius yang kita miliki hari ini pun tidak ada indikasi ini adalah terjemahan. Jadi lebih tepat adalah melihat bahwa Matius mungkin ada menulis sesuatu dalam Ibrani, dan dia juga menulis dalam Yunani, dan yang Yunani ini yang diinspirasikan begitu. Dan sangat jelas itu karena ada banyak kayak penerjemahan ya, kayak misalnya di dalam Injil Matius dia ada sebut suatu istilah ya, ya misalnya Eli Eli lama sabachthani yang artinya apa begitu kan. Nah itu mengindikasikan memang bukan ditulis dalam bahasa Ibrani. Gitu. Oh itu sampai Ibrani nggak mungkin dia tulis Eli Eli lama sabachthani yang artinya, gitu. Karena itu kan sudah bahasa Ibraninya. Gitu. Nggak mungkin ada yang artinya lagi begitu. Nah, jadi banyak sekali. Nah itu pun itu udah the best case skenario mereka di Injil Matius itu pun gugur gitu. Jadi apalagi semua yang lain nggak ada buktinya sama sekali, bahkan sangat tidak masuk akal kalau Paulus menulis ke gereja-gereja yang kebanyakan adalah non-Yahudi. Non-Yahudi. Ya, seperti Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus. Penuh dengan orang-orang non-Yahudi. Mungkin ada sebagian Yahudi memang, bisa jadi, karena memang kebiasaan Paulus kan ke kota-kota, pertama dia cari Yahudi dulu. Iya. Jadi memang basicnya orang Yahudi yang bertobat, tapi kan dengan cepat biasanya non-Yahudinya lebih cepat mereka. Ya, bertambah banyak dan akhirnya menjadi mayoritas atau minimal 50-50 atau pokoknya cukup banyak lah non-Yahudi di jemaat-jemaat itu, gitu kan? Sehingga sangat tidak masuk akal bahwa lalu Paulus akan menulis dalam bahasa Ibrani ke mereka, begitu. Ya, jadi nggak masuk akal, tidak ada bukti arkeologis dan bukti manuskripnya, ya, dan itu hanya suatu teori yang nggak akan pernah bisa yang terbukti gitu ya, Pak? Ya sebenarnya teori yang dibuat-buat dan nggak ada basicnya juga, nggak ada basis teologinya, begitu. Ya dan yang ada justru kita lihat di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru di kitab Ibrani, Yosua ya itu disebut Yesus juga, begitu. Karena memang nama Yesus itu sebenarnya juga bukan Yeshua ya, tapi Yehoshua, begitu. Ya karena itu nama Yosua sebenarnya. Ya. Kalau kita baca di teks Yunani, coba Anda lihat deh di Ibrani gitu kan, Ibrani pasal 4 ayat 8 di situ. Nah, kalau bahasa Indonesia dia sudah langsung terjemahkan Yosua. Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggris, dia tulis Jesus. Ya. Oh iya. So andai kata Yosua telah membawa mereka masuk tempat penantian, pasti Allah tidak akan berkata-kata. Nah, kenapa kalau di KJV dia terjemahkan Jesus? Karena memang di teks Yunaninya Yesus. Gitu. Yesus. Jadi kita tahu memang maksudnya Yosua gitu, tapi ini memberitahu kita bahwa Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Yosua di Perjanjian Lama. Sebenarnya, begitu. Ya, jadi dan nama Yosua di Perjanjian Lama itu Yehoshua sebenarnya. Ya. Jadi kalau mereka mau bilang Yeshua juga sebenarnya kurang tepat juga ya, kurang tepat juga, tapi ya oke lah dia mau begitu, saya juga nggak masalah sih sebenarnya, begitu kan. Tapi dia harus samakan dengan Yosua sebenarnya. Yosua itu Yehoshua kebanyakannya. Memang ada beberapa versi nama Yosua di Perjanjian Lama. Ya, ya salah satunya adalah yang paling sering adalah Yehoshua sebenarnya. Jadi ya sama sekali ini dah mengaco sih sebenarnya. Justru dengan pandangan seperti ini malah mereka mempersalahkan orang-orang yang menyebut nama Yesus ini jadi Yesus gitu Pak. Bahkan sampai ada temennya sendiri yang akhirnya jadi sakit dan dia malah langsung tuh lihat tuh dengar si itu sakit gara-gara masih ngomongnya nama Yesus sih, bukan ngomongnya Yeshua. Sampai justifikasi sampai sejauh ini. Nah ini gimana Pak pandangan seperti ini? Nah inilah yang saya khotbahkan di hari Rabu malam ya, bagi yang mengecek, yaitu bahayanya membangun teologi berdasarkan pengalaman. Itu kan. Bahayanya membangun teologi berdasarkan pengalaman. Oh ya kamu sakit, berarti ini saya bisa tarik semua macam, saya bisa oh kamu sakit gara-gara apa nih? Gara-gara kamu kurang minum air, gara-gara kamu divaksin, gara-gara kamu apa segala macam, jadi kurang tidur. Saya bisa menarik segala macam inferensi begitu, ya kan? Yang korelasinya dipertanyakan gitu. Ya, jadi ada orang sakit, ya, lalu
ditanya apa kenapa ini begitu. Nah, jadi ketika kita langsung pakai kacamata bias kita, ya ada orang sakit, orang yang lagi getol di masalah nama, oh itu gara-gara kamu nggak pakai namanya. Beda lagi kalau orang Advent dibilang, oh gara-gara kamu masih hari Minggu, nggak hari Sabat, gitu. Nanti kalau orang apalagi, dia akan lain lagi gitu. Kita bilang nggak ada caranya seperti itu, begitu kan? Melainkan kita benarkan dulu teologi kita di dalam Alkitab, begitu kan? Yang benar apa, ya lalu yang lain itu terserah begitu. Emangnya orang yang benar nggak bisa sakit gitu? Nah, Paulus saja sakit kok. iya. Begitu kan? Apakah orang yang sudah taat firman Tuhan nggak bisa sakit? Loh, Ayub bagaimana? Oh, dia jelas-jelas di Tuhan bilang bukan salah dia dan bukan karena suatu dosa tertentu, tapi memang Tuhan izinkan aja dia sakit. Jadi berbahayanya Menjustifikasi membangun orang. teologi berdasarkan pengalaman saja, gitu kan? Tanpa ya kita bilang ini pemahaman yang benar gitu sebenarnya. Gitu, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan nampaknya waktu sudah semakin menipis ini Pak untuk tepat pada pukul 16. Maka saya akan langsung tanya lagi Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Yang terakhir mungkin ya Pak. Baik, baik. Dari NN dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Bukankah itu artinya hukum seperti merajah tubuh dan memakai anting sudah tidak berlaku sekarang? Artinya sudah tidak ada hukuman untuk hal itu. Nah ini bagaimana Pak? Silakan Pak. Iya, benar. Jadi Lukas 16 ayat 16 berkata bahwa hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Ya, maksudnya di situ adalah bahwa masa hukum Taurat adalah sampai di situ, masa dispensasi. Masa dispensasi hukum Taurat gitu kan. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup panjang jawabannya ya. Ya nggak apa-apa, silakan Pak. Iya, dan kita bilang begini, ya. Di dalam hukum Taurat itu ada banyak sekali hal di situ. Ya, bahkan menurut ada satu orang di abad pertengahan, saya lupa namanya siapa ya, seorang Yahudi apa Maimonides atau siapa, semoga saya lupa lah. Dia ada hitung, dia bilang di seluruh hukum Taurat itu ada 600 berapa 636 kalau saya nggak salah. Ada 600 sekian perintah. Dia hitungin satu-satu gitu. 1, 2, 3. Dia dapatkan di dalam hukum Taurat itu ada sekitar 600-an perintah di situ. 636 kalau nggak salah. Pokoknya bisa dicek lah nanti. Jadi 600-an perintah itu sangat bervariasi. Gitu. Ada perintah yang saya rasa orang Kristen sampai hari ini pun bilang, oh masih bagus. Gitu. Misalnya, jangan berzina. Adakah orang Kristen yang akan berkata hari ini, oh itu nggak berlaku lagi. Gitu. Saya boleh berzina sekarang. Ya. Saya rasa nggak ada orang Kristen yang waras yang akan berkata demikian. Gitu kan? Atau jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan sebagainya. Saya rasa tidak ada orang Kristen yang waras yang akan berkata, oh yang itu nggak berlaku lagi. Ya. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Di mana kita harus paham bahwa di dalam hukum Taurat ada bagian-bagian yang bersifat bayangan. Ya. Nah yang bersifat bayangan ini memang sudah digenapi pada saat Yesus datang. Ya. Dan itu jelas di dalam perjanjian baru, ya misalnya di Kolose pasal 2 dikatakan bahwa dalam hukum Taurat hanya ada bayangan dari hakikat yang akan datang dan sebagainya. Jadi berbicara mengenai hari-hari raya, berbicara mengenai sabat dan sunat dan lain sebagainya di situ. Itu adalah bayangan, begitu kan? Nah, namun semua itu ada manfaatnya bagi kita. Yang bayangan pun ada manfaatnya, gitu. Artinya walaupun kita tidak lagi melakukan bayangannya seperti sunat, lalu persembahkan domba dan sebagainya. Sabat juga ya Pak. Ya, sabat. Namun itu semua tetap ada manfaatnya bagi kita. Ada manfaatnya, begitu ya. Contohnya, ya walaupun hari ini kita tidak melakukan sabat lagi, tapi kita belajar di situ bahwa ada banyak pelajarannya. Nomor 1 misalnya, pelajarannya jangan bekerja tanpa istirahat. Gitu kan? Ada orang yang dia kerja terus sampai istirahat. Gitu, ya. Dan kalau kita adalah bos, kita juga jangan mempekerjakan orang tanpa istirahat. Begitu, ya. Jadi
Itu satu, ya. Kemudian pelajaran yang rohaninya juga kita perlu menyisihkan waktu untuk Tuhan. Begitu. Kita perlu menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ya, jadi walaupun Sabat tidak lagi berlaku secara istilahnya sebagai suatu hukum, ya, tapi bukan berarti kita tidak mendapat pelajaran dari situ. Nah, demikian juga sebenarnya. Jadi setiap apa ya istilahnya, setiap kayak hukum yang ada dalam hukum Taurat, kita tanya dulu nomor satu, ini bersifat moral atau bersifat bayangan saja, gitu kan? Kalau dia bersifat bayangan, apa pelajarannya bagi kita? Begitu, ya. Nah, kalau mengenai merajah tubuh, begitu kan? Merajah tubuh ini. Pakai anting, Pak. Ya, oke lah. Merajah tubuh pakai anting, ya. Merajah itu sebenarnya hari ini nama lainnya itu mentato, begitu. Jadi ini masuk ke topik tato yang sebenarnya topik yang lumayan panjang sebenarnya. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan lagi sih di kali berikutnya. Tapi saya akan singgung sedikit bahwa ada beberapa alasan kenapa Tuhan melarang orang Israel merajah tubuhnya pada waktu itu. Begitu, ya. Alasan pertama adalah karena orang Israel disuruh memiliki konsep yang berbeda tentang tubuh manusia. Gitu kan? Tubuh manusia dalam konsep Kristen dan konsep Yahudi yang benar gitu, itu adalah kayak berkat Tuhan. Ya, tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan. Tubuh manusia adalah kalau orang Kristen sekarang bait Roh Kudus bahkan. Gitu. Jadi itu adalah konsepnya. Begitu. Nah, ini berbeda dengan orang-orang kafir yang zaman dulu, ya, di mana mereka menganggap tubuh ini ya jelas mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang benar mengenai tubuh mereka, begitu. Dan Anda lihat biasanya mereka akan lukai tubuh mereka untuk menarik perhatian dewanya, begitu, ya. Waktu Elia ngejek itu kan, orang-orang Baal itu kan, mana Allah kamu, Baalnya lagi tidur kali. Nah, mulai mereka, jadi itu biasa, itu orang kafir tuh seperti itu, gitu kan. Dan kadang-kadang anggota tubuh mereka, ya, anak mereka saja mereka bisa persembahkan kepada Moloch kan. Kadang-kadang juga ada kayak bagian-bagian tubuh mereka bisa mutilasi diri dan lain sebagainya, ya. Jadi, nah, merajah tubuh itu ya seperti itu juga, begitu. Merajah tubuh itu seperti itu. Jadi kemudian yang kedua lagi adalah supaya Israel jangan menjadi sama dengan bangsa-bangsa sekelilingnya. Jadi ada semacam konotasi konotasi penyembahan berhala di dalam perajahan tubuh pada waktu itu, begitu, ya. Nah, kalau kita tarik kembali ke Perjanjian Baru, kalau begitu prinsip-prinsipnya sebenarnya masih berlaku, begitu. Nomor satu, tubuh kita adalah bait Allah, begitu. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita mengucap syukur untuk tubuh kita, begitu. Mengucap syukur untuk tubuh kita dan istilahnya apa ya? Tubuh kita ini saja sudah memuliakan Tuhan sebenarnya, ya. Jadi untuk apa kita naruh kayak taruh gambar binatang misalnya, itu kan. Mereka biasa berkelitnya pakai salib nih, Pak. Ya, kita bilang apa gunanya juga itu, gitu kan. Apa gunanya itu. Dan nomor dua, tato sebenarnya dari dulu ya itu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, gitu, dengan kriminalitas, ya, dengan nah memang dalam beberapa puluh tahun terakhir ada usaha untuk memainstreamkan tato, ya, sehingga ya itu tadi ada orang tato Kristen, lalu tato cute, tato anak-anak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya basic dari tato sebelumnya itu dikaitkan dengan kriminalitas, dikaitkan dengan misalnya kayak geng-gengan segala macam, mereka itu pakai tato untuk mengkategorikan bahwa mereka pengikut ini, gitu ya, bener, lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih ada stigma gitu, walaupun orang-orang yang kayak penjual tato dan sebagainya berusaha menghilangkan stigma itu. Ya, mereka mencoba, nggak apa-apa, semua orang ada tato kok sekarang dan lain sebagainya. Begitu, itu adalah argumen mereka, gitu kan. Tapi sebenarnya tato itu masih ada stigma sebenarnya. Itu masih ada stigma bahwa kamu orang yang ini. Jadi kenapa kita sebagai orang Kristen mau mengidentifikasikan diri kita dengan kelompok yang seperti itu, begitu kan?
jangan begitu, jangan. Nah, tentu saja kalau seseorang sudah pernah ditato lalu kemudian diselamatkan, ya bagi kita ya oke lah, itu masa lalu kamu. Kita juga tidak akan suruh gimana begitu ya. Dan satu hal yang lagi adalah tato ini secara medis juga ada resiko, gitu ya. Resiko infeksi lain sebagainya ada ya. Dan dulu saya nggak tahu ya guideline yang terbaru sekarang. Kalau Anda mau sumbang darah saja, salah satu checklist yang harus ditanya adalah ada nggak ada ditato dalam 6 bulan atau 1 tahun terakhir. Dan kalau Anda ada dapat tato dalam waktu terakhir, Anda dilarang untuk mendonasi darah bahkan. Ya, karena takut ada penyakit gitu kan, nanti menular begitu. Jadi tato juga bukan secara medis bukan sesuatu yang steril ya, Pak. Ya bukan sesuatu yang 100% nggak ada resiko gitu maksudnya. Ya teorinya sih kalau jarumnya dia pakainya yang bersih dan sebagainya, mestinya sih aman gitu. Tapi kan itu teori, maksudnya tetap saja ada resikonya, begitu. Tetap saja ada resikonya. Dan kemudian tato juga semi permanen, maksudnya ketika Anda sudah dapat tato, cukup sulit untuk menghilangkan tato itu. Dan begitu banyak orang menyesal sebenarnya, gitu ya. Dan terutama banyak orang yang dia dapat tato itu kan karena masih muda, dia ajak temen dan sebagainya, gitu ya. Tapi kemudian dia akan menyesal, gitu ya. Karena itu juga, tato itu juga bisa berubah. Karena kan kulit kita kan, misalnya kalau kita jadi tua, kulitnya jadi letoy, ya letoy segala macam, ya tatonya jadi aneh gitu. Ya macam-macam ya. Jadi ada banyak alasan untuk berkata bahwa apa yang Tuhan nasihatkan, perintahkan pada orang-orang Israel yang merajah tubuhmu itu adalah nasihat yang sangat bagus sekali bagi kita hari ini. Sangat bijak. Ya, sangat bijak sekali begitu ya. Oke deh, saya sampai sana aja dulu. Wah, terima kasih Pak Dr. Stephen. Sebenarnya masih panjang, saya ada penjelasannya ya Pak. Nanti ya, kalau mau ditanya lagi boleh ya. Boleh tuh. Jadi silakan siapapun itu yang bertanya next time. Jika masih mempertanyakan hal ini, silakan, sangat dinantikan supaya dapat dijelaskan lebih mantap lagi. Karena kita juga melihat waktu juga sudah melewati daripada yang seharusnya. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat kebenaran yang juga pertanyaan masih belum dijawab, silakan langsung saja bergabung dengan grup WhatsApp kami yang sudah disematkan di link yang sudah ada di kolom Facebook Live ataupun YouTube Live kami. Dan kami juga senantiasa ada program setiap hari di YouTube kami, yaitu GBI Agrave. Dan bagi sahabat kebenaran juga yang suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui eksegesis perjanjian lama, silakan langsung saja download Spotify dan ketik Mutiara Kebenaran. Di situ akan ada Dr. Stephen Liao yang sudah mengeksegesis pasal per pasal dari perjanjian lama. Dan bagi sahabat kebenaran yang suka dengan perjanjian baru dan eksegesis pasal per pasal, silakan langsung searching saja di YouTube GBI Agrave, yaitu dengan keyword Through the Bible. Dan bagi sahabat kebenaran juga yang suka mendengar lagu-lagu rohani Kristen, silakan langsung download di Play Store dengan keywordnya RBK atau Radio Berita Klasik, langsung di-download dan bisa mendengarkan radio daripada kami. Sekian untuk sore hari ini. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pertemuan kita pada sore hari ini, saya persilakan untuk Dr. Stephen Liao menutup dalam doa. Silakan. Baik, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami telah memakai sedikit waktu untuk membahas hal rohani, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan firman-Mu. Kiranya benih-benih kebenaran dapat bertumbuh dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, itu tandanya sudah selesai waktu kami berjumpa oleh sahabat-sahabat kebenaran pada episode kali ini. Nantikan kami lagi di minggu yang akan datang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, baik di YouTube Live GBI Agrave maupun Facebook Live GBI Agrave. Oleh karena itu, saya Immanuel Jusopungus sebagai host mewakili semua kru di tempat ini mengucapkan selamat sore dan Maranatha.